Oke, Lita Dianita. Kenapa nggak dikasih itu video-videonya? Ya, baca komennya. Penting nggak ngerugiin orang. Lah terus dia tuh ngapain? Ngurusin Lemon. Apakah Lemon berkata minta bantuan sama dia atau tolong diurusin dia? Enggak toh, ya. Sama, ya. Ya intinya ginilah ya. Ketika ada orang yang dikata-katain orang, sedangkan itu dia, ini contoh Peggy aja ya. Peggy lagi merayakan kemenangan dalam menjalankan kebebasan, intinya seperti itu dalam kasus Vina Cirebon. Terus katain kayak gini, mending gak usah jadi artis lah, mending membusuk aja lah kau di penjara, ngapain jadi artis. Saya pastikan 2 bulan yang akan datang gak akan yang kenal sama lo. Saya pastikan iya, memang dalam TikTok itu hanya ketika viral ya, sesaat, habis itu sudah tergantung kembali ke artis itu tersebut bagaimana caranya mempertahankan. Seperti ini yang Anda dukung ya, ini di eranya terkenal, sayang banyak orang yang tidak tahu. Nah di era medsos ini dia supaya membuat namanya melambung lagi, yaitu nempel sama si Lemon ya itu. Terus nanti nih saya kasih contoh misal di realita, di nyata lah. Jika anak Anda ya diejek, dihina, bahkan mungkin di apa itu di dapat pelecehan gitu ya, terus Anda teriak-teriak minta keadilan, Anda minta tolong sama tetangga, terus tetangga Anda diam, apakah Anda akan terima? Apakah Anda nggak akan sedih ya? Ayo mulai berpikir. Aku ada di tim Niki karena aku melihat sisi kemanusiaannya, bukan permasalahan skincare-nya. Izin saya stitch Mas Bro yang cantik. Oke, Anda berpihak ke NM karena sisi kemanusiaannya. Oke, bagus. Nih, ketika si NM menghina orang, apakah Anda menegur? Karena Anda pernah menerima kebaikannya. Jadi ketika orang ini melakukan suatu kesalahan, Anda tidak berani menegur. Nih, saya coba deh. Saya ada pertanyaan buat Anda. Ketika ibu Anda, bapak Anda, atau anak Anda dihina, apakah nggak akan sakit? Ya, mungkin karena Anda belum punya anak kandung, ya, nggak akan bisa menjawab. Pasti masihnya berpikir di sini. Beda cerita kalau anak kandung Anda dihina, itu akan sakitnya di sini. Sampai di sini paham ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ketika nanti Lemon jadi masuk di penjara, urus anak-anaknya. Nanti ke depan itu anak-anak ibarat anak ayam yang kehilangan induknya ya. Karena kamu sudah pernah menerima kebaikan Lemon. Nanti ketika Lemon masuk penjara, urus anak-anaknya ya. Itu cuman pesan saya. Dia suruh nangkap orang yang merekam, tangkap, pasti orang kau itu udah pasti. Feeling gue juga sama mbak. Nih buat netizen ya, kalian sudah pernah lihat dulu ya, entah tahun berapa itu, ketika Lemon ngobrol sama Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo ya, itu yang merekam siapa? Pihak Lemon juga. Biar kalian yang menonton, wah serem ya si Lemon deket sama Jenderal Bintang 2 Sambo ya, ngeri ya, keren ya, menakutkan ya. Ini yang pasti ada di pikiran-pikiran kalian waktu itu ya. Paijo, pekok mulu sampai kapan ya. Sorry saya ngomong agak kasar, biasanya orang yang saya ajak ngobrol kasar ini bisa waras uteknya. Nangis gangsek ya,
bahasa Jawanya gasek-gasek, bahasa Indonesia terseduh-seduh sampai segitunya menangisi emaknya siapa? Nangisi emaknya siapa lo? Emak lu, bapak lu, belum kau bisa tangisi, ya, belum kau bisa bahagiakan hingga sampai kau menangis. Aduh, Pak Ijo, dramamu berlebihan, Jo. Mbak yo waras to, Jo. Kowe iki nangisi makne sapa to, Jo? Makmu bapakmu ning kampung ki lho, ya. Diopeni ya. Ganti tangismu tangis kebahagiaan sudah bisa membanggakan kedua orang tua. Lah ya ora ngono to, Jo. Aduh, Jo. Kowe iki nangis, kamu tuh nangisi emaknya siapa, Jo? Alah. Sahabat sejati. Mana ada sahabat sejati yang nyumpahin temennya masuk neraka? Udah lihat belum videonya ketika Lemon membagikan hasil uang, nyumpahin masuk neraka ke Mail? Ya, kenapa kata-kata itu meluncur ke Mail? Ya, akhirnya apa? Terbukti kan masuk neraka. Ya, ini yang disebut sahabat sejati. Ya, ketika pembagian uang yang lain nggak dikatakan seperti itu, ke Mail dikatakan seperti itu. Masuk kok, gue nggak ikhlas, masuk nanti kau ke neraka. Terus Mail bilang, kok ke gue doang, yang lain tidak. Ini kan, ini yang disebut sahabat sejati, mendoakan temannya masuk neraka. Akhirnya terbukti. Coba deh kalian kabari keluarganya Mail di kampung. Udah tahu belum kalau Mail masuk ke penjara? Atau jangan-jangan dikasih kabar Mail masuk penjara, didolimi, di fitnah. Kasih tunjuk tuh video ke keluarganya Mail di kampung ketika Lemon menyumpahi Mail masuk neraka. Ini yang disebut sahabat sejati. Oke, ya. Video terbaru dari Lemon ya. Ada video dia bawa HP terus pakai vape di dalam sel ya. Ini permainan orang-orang dia juga ya. Supaya apa? Kayak menjatuhkan instansi kepolisian ya. Saya paham lingkungan dalam penjara di negara kita itu seperti apa, saya paham ya. Karena saya sudah pernah menjumpai, Masnya sudah pernah menjenguk seorang, paham, benar-benar paham. Nah, ini pola pikir Lemon ingin menjatuhkan instansi polisi supaya ya si kepolisian ini mau membela si Lemon ya. Terus mungkin benar juga sih saran Mbak Fitri ya untuk memindahkan Sahrul Adriana Isasega ke Pondok Rutan Bambu ya. Bisa satu sel ya, mungkin yang bisa mendidik si Isasega ya. Pasti akan ada pertunjukan keren. Nah, ingat ketika Jenderal Verdi Sambo teleponan sama Lemon dulu ya, bocor, itu ulah siapa? Ulah pihak Lemon ya. Ayo mulai berpikir ya. Intinya gini, dia itu ya kalah ya anak yang bandel. Kalau kalian sudah punya anak, bilang kalau ditegur, kalau semakin menjadi-jadi, kalau dikasih paham nggak mau dengar, semakin dilaksanakan, itu tipe dia ya. Ini yang bisa menjawab ketika punya anak yang bandelnya, naudzubillahi min dzalik, baru bisa memahami karakter Lemon. Ingat ya, hati-hati, kamu masih punya 2 laki-laki 1 perempuan. Jika nanti suatu kelak seperti kamu, hati-hati aja, kedepannya nggak akan bagus ya. Ingat.
Oke. Penasaran nih aku. Penasaran tuh dalam arti gimana enaknya ya gitu. Bentar. Ini ya Erika yang lagi rame hamil dengan DJ Vanda ya. Gini lah, kenapa saya sering sedih seperti ini ya? Karena apa? Mungkin yang kurang paham ketika saya omongkan itu bisa paham, oh orang ini toh. Ketika saya cuma ngomong nggak ada gambarnya atau videonya, mungkin bagi yang kurang paham akan bingung apa sih maksudnya ini ya. Bukan berarti apa-apa, saya itu untuk mengajari kalian bisa berpikir waras ya. Oh kalau tindakan ini bisa berakibat negatif seperti ini gitulah ya. Nah kalau saya tanggapin video ini ya terima konsekuensinya, karena main titit jadinya tutut. Duduk. Fitri, perkenalkan gue Emma Waroka. Biar saya bantu Mbak Emma ya, karena umur Anda lebih tua dari saya bantu ya. Saya bukan saya cuman ya mungkin ikut-ikutan kayak lemon lah, nempel sana nempel sini biar bisa dapat cuan gitu ya. Ya ini buat generasi Gen Z yang belum kenal siapa Mbak Emma Waroka, tante Emma ya, bisa di follow, di like video-videonya karena lagi mempromosikan dirinya itu sudah artis senior sejak 94 ya. Pasti yang 94 kesini belum lahir ya pasti belum tahu ya. Nah ini Tante Lilis kasih paham ya, bisa di like, di follow biar nanti namanya bisa melejit lagi gitu ya, daripada memperkenalkan dirinya ya, artis 94 jadi nona Jakarta terus main sinetron Deru Debu ya. Kalian yang generasi Gen Z paling juga nggak tahu film sinetron Deru Debu ya. Pemeran utama itu Willy Dosen, terus bermain sama Bang Karno, Rano Karno atau Karnos Film ya. Ayo kita bantu Tante Emma ya, di like, di follow, di share, di komen ya, biar namanya melejit ketika waktu itu dia terkenal. Nggak ada yang banyak tahu gitu kan, cuman medianya cuman TV itu yang mungkin ekonominya menengah ke atas baru punya TV. Kalau yang ekonomi menengah ke bawah jarang punya TV. Nah sekarang ini kan lagi medsos TikTok rame tuh. Nah yang belum tahu ini artis senior ya, artis senior di like, di komen, di share bertaut-tautan ya, biar namanya melejit lagi ya. Barangkali kita bisa membuat hati senang seorang wanita yang sudah umur gitu ya. Ayo di like, di komen, di share ya. Nah, jangan lupa Emma Waroka ya, namanya Emma Waroka atau sebutannya Mamski. Ayo ya, generasi Gen Z atau orang-orang yang mak yang belum kenal, di tekan tombol love-nya, di like, di komen ya, diikuti ya, biar namanya melejit lagi. Kasihan dulu ketika masa jaya-jayanya dia belum banyak yang kenal. Sekarang medsos kan sudah hampir semua kepala punya ya. Tolong dibantu ya. Salah satu pendukung Lemon ya kena skakmat karena mainnya suka sama lobang tai sih, jadi kena skakmat. Lihat video selanjutnya ya. Enak di penjara bisa main HP. Di dalam penjara itu nggak bisa main HP ya, Sionaga. Lu sih kebanyakan nongkrong di bawah pohon beringin, jadi ketinggalan berita up to date lu. Udah dikasih tahu HP-nya itu dipegang sama adminnya. Ngerti gak lo? Aduh guys, akhir-akhir ini viral, seorang tahanan Nikita Mirzani sedang menggunakan HP di dalam sel tahanan. Padahal sudah jelas aturannya, bahwa tahanan dilarang membawa atau memiliki handphone di dalam lembaga pemasyarakatan lapas. Gimana menurutmu guys?